Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini pertemuan kita kelima untuk mata kuliah profesi pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan formal. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang peran profesionalisme pendidikan. Baik, jika kita merujuk kepada SDGs tentang pembangunan berkelanjutan ya, di yang keempat, poin yang keempatnya itu merumuskan bahwa pendidikan yang bermutu yang berkelanjutan seperti itu. Jadi pendidikan yang bermutu yang berkelanjutan, kalau kita telaah bersama, ada 3 komponen sebenarnya yang menjadi perhatian ya, 3 komponen yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan itu harus adanya infrastruktur yang memadai ya. Ini kaitannya nanti dengan sarana dan prasarana ya. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan sumber daya manusianya, SDM-nya. Ya, baik itu SDM pendidik maupun tenaga kependidikannya. Nah, seandainya kita mau meningkatkan mutu pendidikan, maka para pendidik dan tenaga kependidikan maupun komponen-komponen yang ada di dalamnya itu juga harus ditingkatkan terus kompetensinya. Ya, misalnya pendidik yang masih berpendidikan berlatar belakang sarjana, maka bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensinya? Ya, mungkin bisa lanjut studi, mengambil magister, atau dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang kaitan dengan substansi dari pelajaran atau mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu seperti itu, atau bidang keahlian tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kebijakan yang mendukung pendidikan itu untuk maju, untuk bermutu gitu ya. Kebijakan ini apa kaitannya ya? Sebenarnya kebijakan ini bisa merujuk kepada yang poin 1 maupun yang poin 2 ini ya. Kalau kebijakannya mendukung, misalnya pemerintah menganggarkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, ya artinya sangat balance sekali untuk meningkatkan mutunya. Begitupun misalnya pemerintah menganggarkan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan ya. Ada yang diberikan beasiswa, ada yang diikutkan pelatihan, ada yang diikutkan kursus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga bentuk adanya perhatian ya, perhatian dari si pembuat kebijakan. Siapa itu yang buat kebijakan? Ya, para anggota DPR ya, pun DPRD dengan pimpinan daerahnya gitu. Nah, ini tentu ketiga komponen ini ya menjadi hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan gitu. Slide berikutnya 8 profesionalisme kependidikan di Indonesia. Ini tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada yang pertama itu adalah guru ya, kemudian dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Kita akan coba mengupas dari masing-masing 8 profesionalisme kependidikan ini ya. Yang pertama yaitu guru. Mungkin guru ini udah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman mahasiswa semua. Menurut undang-undang tentang guru dan dosen ya, di pasal 1 bab 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal
pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi. Jadi poinnya adalah guru ini memang melakukan kegiatan atau tugas utamanya sebagai orang yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Artinya sampai mengevaluasi pun dilakukan gitu ya. Nah, jenjangnya hanya pada jenjang pendidikan anak usia dini, jalur formal ya. Kemudian ada pendidikan dasar SD dan SMP, dan pendidikan menengah ya, SMP, SMA atau sederajat seperti itu. Kemudian kalau tadi hanya sampai batas SMA ya atau sederajat seperti itu, pendidikan menengah. Nah, untuk pendidikan tinggi itu disebut dengan dosen ya. Merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau di perguruan tinggi itu yang mengajar ya, kalau di SD, SMP, SMA itu ada guru, kalau di perguruan tinggi itu disebut dengan dosen, seperti itu. Nah, kita sebagai dosen itu memiliki tugas utama yaitu Tridharma perguruan tinggi ya. Disebut dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Yang mana tugas dari seorang dosen itu adalah melakukan pendidikan ya, pengajaran seperti itu, melatih seperti yang guru tadi. Kemudian ada juga penelitian. Jadi kita sebagai dosen juga harus melakukan penelitian ya. Dan pengabdian kepada masyarakat. Kita harus mengabdikan ilmu kita kepada masyarakat gitu. Misalnya kita melakukan kegiatan pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat yang kaitannya dengan basic keilmuan kita masing-masing. Begitupun dengan penelitian, kita melakukan penelitian-penelitian yang memang sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing gitu. Yang mana hasilnya nanti bisa memberikan kontribusi lah untuk masyarakat, untuk kampus maupun untuk publikasi secara nasional dan internasional seperti itu. Selanjutnya ada konselor ya. Konselor ini adalah pelaksana pelayanan konseling di sekolah. Ya, konselor ini merupakan seseorang yang punya keahlian dalam melakukan kegiatan konseling. Nah, basic dari para konselor ini adalah S1 ya, sarjana dari jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan. Nah, di konselor ini juga ada asosiasi ya, yang bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi di sekolah-sekolah itu memang membutuhkan para konselor ya, konselor untuk ya melakukan konseling terhadap siswa, orang tua, bahkan kepada guru juga gitu ya. Itu merupakan bentuk layanan di bidang pendidikan juga salah satunya. Selanjutnya yang keempat adalah pamong belajar. Nah, pamong belajar ini memang sangat erat kaitannya dengan kita ya sebagai lulusan dari PNF atau PLS, yang mana salah satu jabatan fungsional ketika kita ingin menjadi PNS itu bisa di formasi ini, pamong belajar ya. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2012, pamong belajar ini merupakan pendidik ya, pendidik dengan tugas utama yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan non formal dan informal pada unit pelaksana teknis atau UPT atau unit pelaksana teknis daerah atau UPTD dan satuan pendidikan non formal dan informal ya. Pamong belajar merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Ya, walaupun ada juga yang masih kontrak ya.
pendidikan non formal dan informal sekarang ganti menjadi nama PAUD dan Dikmas. Jadi karena ini tahunnya masih 2012 ya, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu kembali, banyak beberapa istilah yang memang berubah dari peraturan ini ya, yang sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Misalnya PNFI itu sudah berganti direktoratnya ya, PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Kemudian ada UPTD Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, itu biasanya dijalankan oleh SKB gitu ya. SPNF SKB kalau sekarang namanya ya. Kemudian ada UPT-nya, ada BP PAUD dan Dikmas atau PP PAUD dan Dikmas seperti itu. Nah, itu salah satu formasi yang bisa diisi oleh lulusan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, yaitu pamong belajar. Yang kelima adalah Widyaswara. Nah, Widyaswara ini merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Jadi Widyaswara ini tugasnya yaitu salah satunya melatih ya, melatih mengajar para PNS ini gitu ya. Misalnya guru yang ingin meningkatkan kompetensi di LPMP misalnya, itu nanti dilatih oleh Widyaswaranya gitu. Begitupun misalnya ketika ada calon pegawai negeri sipil yang ingin menjadi PNS ya, karena masih salon ingin jadi PNS, maka dia harus mengikuti pelatihan dulu ya, mengikuti diklat dulu, pendidikan dulu. Nah, yang melatihnya nanti itu adalah, atau yang mengajarnya nanti adalah Widyaswara gitu ya, dilatih oleh Widyaswara seperti itu. Kemudian yang keenam ada istilahnya tutor ya, adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar ya. Jadi kalau di pendidikan non formal itu ada kelompok belajar paket A ya, B, C dan sebagainya. Tutor merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajaran. Tutor dapat berasal dari guru atau pengajar, pelatih, pejabat struktural, bahkan siswa yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya belajar di kelas gitu. Jadi tutor ini bisa dia dari unsur guru, pengajar ya, atau pelatih atau pejabat struktural yang memang memiliki kompetensi untuk menyampaikan suatu keahlian tertentu atau materi-materi tertentu gitu ya. Itu yang disebut dengan tutor, yang mana dia akan mengajar pada kelompok-kelompok belajar gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan instruktur ya, instruktur, atau ada juga yang menyebut instruktor gitu, tapi bakunya instruktur adalah orang yang bertugas mengajar sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya, pengajar, pelatih, dan pengasuh. Jadi instruktur ini lebih kepada orang yang uh, memberikan pelatihan, pembimbingan pada lembaga-lembaga kursus seperti itu, atau lembaga-lembaga pelatihan seperti itu ya, lembaga pelatihan gitu, yang mana dia mengajarkan sesuatu atau memberikan pelatihan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki gitu, atau keahlian yang dia miliki gitu ya. Itu biasanya disebut dengan instruktur gitu. Misalnya pada kegiatan di lembaga kursus dan pelatihan LKP menjahit, nah orang yang mengajarnya itu disebut dengan instruktur seperti itu. Yang kedelapan adalah fasilitator. Mungkin teman-teman dari katanya saja bisa menebak gitu ya. Fasilitator, kata fasilitas, orang yang memfasilitasi gitu ya, merupakan seorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan gitu ya. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi dan materi belajar, materi pelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui atau oleh penemuannya sendiri. Jadi fasilitator ini hanya memfasilitasi
Yang memfasilitasi yang mana para warga belajar atau peserta didik lah yang menentukan materinya sebenarnya, menentukan tujuannya, gitu ya. Kemudian yang akan menemukan temuan-temuan sendiri ketika dalam proses pembelajaran. Jadi dia hanya memfasilitasi gitu ya. Itu fasilitator gitu. Jadi dialah yang membantu gitu. Tugasnya hanya membantu gitu ya. Membantu dalam arti merencanakan supaya warga belajar ini tadi bisa mencapai tujuannya gitu ya. Walaupun tugasnya bukan mengajar, pure mengajar gitu atau 100% mengajar, tapi lebih kepada memfasilitasi gitu ya. Memfasilitasi saja gitu. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita yang mana tadi lebih banyak kita mengkaji tentang 8 profesionalisme PTK ya, berdasarkan undang-undang guru dan dosen seperti itu. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang sudah disediakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.